Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novlana Rifki dengan NIM 2210843008 akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Implementasi Identitas Kependudukan Digital oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Untuk dosen pembimbing saya, yang pertama itu ada Bapak Dr. Nika Putra, SIP MPA, dan yang kedua Bapak Ilham Aldiano Azri, SIP MA. Untuk dosen penguji, ketua pengujinya adalah Ibu Nila Wayuni SHPMAP, sekretaris pengujinya adalah Ibu Rozi Dateno Putri Hanida SIPMPA, dan anggota pengujinya adalah Bapak Zahran Mabrukah Tomimi. Masuk ke pendahuluan, administrasi kependudukan merupakan dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Seiring perkembangan teknologi, pemerintah melakukan digitalisasi administrasi kependudukan melalui Identitas Kependudukan Digital atau IKD yang diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah menetapkan kebijakan IKD sebagai bentuk inovasi pelayanan administrasi kependudukan dengan target capaian aktivasi sebesar 30% dari penduduk wajib KTP elektronik. Meskipun IKD telah diterapkan di seluruh daerah, tingkat aktivasi IKD di Kabupaten Pasaman masih tergolong rendah. Kondisi ini berbeda dengan capaian dokumen kependudukan lainnya, seperti KTP elektronik dan akta kelahiran, yang sudah cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi IKD masih menghadapi berbagai kendala. Masuk ke fenomena empiris dan teoritis. Untuk fenomena empirisnya, kebijakan IKD telah diterapkan sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia. Namun, tingkat aktivasi dan pemanfaatan IKD oleh masyarakat masih belum optimal dibandingkan dengan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan konvensional. Di Kabupaten Pasaman, capaian kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, akta kelahiran, dan kartu identitas anak telah menunjukkan hasil yang baik. Sebaliknya, capaian aktivasi IKD masih relatif rendah dan belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi IKD masih menghadapi berbagai kendala. Untuk fenomena teoritisnya, secara teoritis suatu kebijakan publik yang memiliki dasar hukum, tujuan, serta sasaran yang jelas didukung oleh sumber daya yang memadai dan komunikasi yang efektif, sehingga seharusnya dapat diimplementasikan secara optimal dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, kondisi implementasi IKD di Kabupaten Pasaman menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan capaian aktual di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan tersebut. Lalu, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana implementasi identitas kependudukan digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi identitas kependudukan digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Manfaat teoritisnya diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis berupa tambahan referensi bagi kajian ilmu administrasi publik terkait implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital, khususnya identitas kependudukan digital. Nah, untuk manfaat praktisnya, diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan pelaksanaan dan kualitas pelayanan identitas kependudukan digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Untuk studi penelitian yang relevan, yang pertama itu ada penelitian dari Restu Widyo Sasongko tahun 2023 dengan judul Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung. Lalu penelitian kedua ada Catherine Panggabean dan Nur Laila Milani tahun 2023 dengan judul Digitalisasi Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru, Studi Kasus Aplikasi Pekanbaru dalam Genggaman dalam Tinjauan Digital Era Governance. Lalu penelitian yang ketiga dari Septia Kurniasari, Rini Handayani, dan Rahmawati tahun 2024 dengan judul Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring atau Sebat Dukcapil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke Kota Tangerang tahun 2023. Lalu penelitian yang relevan yang terakhir yaitu dari Novia Nurkartika tahun 2025 dengan judul E-Government Transformasi Menuju Good Governance. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter Van Horn yang memiliki 7 variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial ekonomi dan politik, sikap atau kecenderungan pelaksana, serta kinerja implementasi. Masuk ke skema pemikiran, yaitu dari Permendagri nomor 72 tahun 2022.
turun menjadi kebijakan digitalisasi administrasi kependudukan nasional, lalu target aktivasi nasional sebesar 30%, lalu capaian aktivasi IKD di Sumatera Barat dan Kabupaten Pasaman masih rendah, lalu menjadi menganalisis implementasi IKD di Kabupaten Pasaman, dan turun menjadi teori dan hal yang ingin dicapai. Untuk hal yang ingin dicapai itu yang pertama, meningkatkan persentase aktivasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Pasaman. Yang kedua, mewujudkan implementasi kebijakan IKD yang lebih efektif dan merata di setiap kecamatan. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Masuk ke definisi konsep, yang pertama itu ada kebijakan publik, merupakan bentuk ketetapan, peraturan, maupun pilihan langkah yang diambil oleh otoritas negara dengan tujuan mengendalikan dan mengelola berbagai kepentingan masyarakat. Yang kedua, implementasi kebijakan merupakan sekumpulan tahapan penerapan suatu orientasi regulasi publik agar mampu secara rasional direalisasikan dalam kegiatan konkret di lapangan. Yang ketiga, ada pelayanan administrasi penduduk, adalah layanan pemerintah untuk masyarakat dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan, termasuk perekaman KTP elektronik, kartu identitas anak, akta kelahiran, dan layanan IKD. Dan yang terakhir ada identitas kependudukan digital yang merepresentasikan wujud digital dari manifestasi KTP berbasis chip elektronik yang mana secara legal berfungsi sebagai identitas resmi penduduk dengan menggunakan perangkat elektronik. Masuk ke definisi operasional, untuk variabel pertama yaitu standar dan sasaran kebijakan dengan indikator kejelasan tujuan kebijakan, kejelasan target capaian, dan konsistensi aturan. Lalu variabel kedua yaitu sumber daya dengan dua indikator, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Lalu masuk ke variabel ketiga yaitu karakteristik agen pelaksana dengan tiga indikator, yaitu struktur organisasi, norma-norma, dan pola hubungan birokrasi. Masuk ke variabel keempat, komunikasi antar organisasi dengan dua variabel, yaitu komunikasi dan koordinasi. Masuk ke variabel kelima, kondisi sosial, ekonomi, dan politik dengan indikator kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi politik. Masuk ke variabel keenam, yaitu sikap atau kecenderungan pelaksana dengan tiga indikator, yaitu respon implementor, kognisi, intensitas disposisi implementor. Dan yang terakhir, yaitu kinerja implementasi dengan indikator ketercapaian tujuan implementasi kebijakan. Masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Untuk pendekatan penelitian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, proses, dan dinamika yang terjadi di lapangan berdasarkan perspektif aktor yang terlibat. Lalu teknik pengumpulan data, yaitu ada tiga, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan. Dalam pemilihan ini, teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan serta penyelenggaraan IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Lalu peranan peneliti, yaitu memiliki peran sentral sebagai instrumen utama. Masuk ke proses penelitian, diawali dengan pengurusan surat izin penelitian, melakukan wawancara dengan pihak terkait, dan mengumpulkan data awal yang berkaitan dengan penelitian. Yang terakhir, unit analisis, yaitu lembaga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Kemudian teknik analisis data ada tiga, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan verifikasi kesimpulan. Dan teknik keabsahan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk memverifikasi data adalah teknik triangulasi sumber, yaitu melakukan perbandingan antara sumber data yang satu dengan yang lain. Masuk ke bab 4, deskripsi lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman sendiri memiliki luas wilayah sebesar 4.447,63 km persegi, terdiri atas 12 kecamatan dan 33 nagari, dengan jumlah penduduk sekitar 318.000 jiwa pada tahun 2024. Masuk ke bab 5, temuan dan hasil penelitian. Pada variabel pertama, yaitu standar dan sasaran kebijakan. Menurut Van Meter Van Horn, standar dan sasaran kebijakan menilai sejauh mana tujuan kebijakan dirumuskan secara jelas, dipahami oleh pelaksana, serta dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program. Pelaksanaan IKD di Distrik Capil Kabupaten Pasaman telah memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, dengan tujuan meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan melalui digitalisasi. Target aktivasi IKD juga telah ditetapkan setiap tahun hingga tahun 2030 dan dipahami oleh seluruh pelaksana. Namun, pencapaian target belum optimal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengaktifkan IKD. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan sosialisasi, rendahnya literasi digital, serta belum meratanya kepemilikan smartphone dan akses internet di beberapa wilayah. Standar dan sasaran kebijakan sudah jelas dan dipahami oleh pelaksana, tetapi implementasinya belum sepenuhnya mencapai target karena masih terdapat berbagai kendala di tingkat masyarakat.
Masuk ke variabel kedua yaitu sumber daya. Menurut Volmeter Van Horn, sumber daya mengacu pada seluruh sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia, seperti anggaran dan prasarana. Ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Masuk ke indikator pertama, yaitu sumber daya manusia. Dalam implementasi IKD di Kabupaten Pasaman telah mendukung pelaksanaan kebijakan dengan cukup baik. Petugas yang terlibat memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai terkait pelayanan IKD, didukung dengan pembagian tugas yang jelas serta koordinasi yang baik, sehingga mampu melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masuk ke indikator kedua yaitu sumber daya manusia yang mencakup anggaran dan sarana prasarana. Untuk sumber daya finansial, dalam implementasi IKD di Kabupaten Pasaman belum mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Keterbatasan anggaran, terutama akibat efisiensi anggaran, berdampak pada belum maksimalnya pelaksanaan sosialisasi dan kegiatan pendukung lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap IKD belum berjalan secara optimal sehingga pencapaian target aktivasi IKD masih menghadapi kendala. Lalu yang kedua adalah sarana dan prasarana dalam implementasi IKD di Kabupaten Pasaman telah mendukung pelaksanaan kebijakan dengan baik. Ketersediaan perangkat keras, jaringan internet serta aplikasi pendukung yang memadai mampu menunjang proses pelayanan IKD. Dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut, pelaksanaan pelayanan IKD dapat berjalan secara efektif dan mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Masuk ke variabel ketiga, yaitu karakteristik agen pelaksana, menjelaskan bagaimana struktur organisasi, pembagian tugas, norma, dan pola hubungan birokrasi dalam organisasi pelaksana pendukung implementasi kebijakan IKD. Variabel ini mengkaji sejauh mana karakteristik organisasi pelaksana mampu mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Pada indikator pertama, yaitu struktur organisasi, implementasi IKD di Kabupaten Pasaman telah mendukung pelaksanaan kebijakan dengan baik. Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar pegawai telah berjalan dengan jelas sesuai fungsi masing-masing, sehingga pelaksanaan pelayanan IKD dapat berlangsung secara terkoordinasi dan efektif. Lalu indikator kedua yaitu norma-norma. Norma-norma dalam implementasi kebijakan IKD telah mendukung pelaksanaan kebijakan dengan baik. Pelaksanaan pelayanan IKD telah mengacu pada peraturan, standar operasional prosedur, dan ketentuan yang berlaku, sehingga pelayanan dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan tujuan kebijakan. Masuk ke indikator ketiga yaitu pola hubungan birokrasi. Dalam implementasi IKD di Kabupaten Pasaman telah mendukung pelaksanaan kebijakan dengan baik. Koordinasi dan kerjasama antar bidang maupun antar pegawai berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan pelayanan IKD dapat terlaksana secara efektif dan mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Masuk ke variabel keempat, yaitu komunikasi antar organisasi dan aktivitas penyelenggaraan. Variabel ini menjelaskan bagaimana komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar organisasi maupun antar pegawai dalam melaksanakan kebijakan IKD agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Pada indikator komunikasi, telah berjalan dengan cukup baik namun belum optimal. Informasi mengenai kebijakan IKD telah disampaikan melalui sosialisasi, surat edaran, serta berbagai media komunikasi. Namun, pencapaian informasi kepada masyarakat belum menjangkau seluruh sasaran secara merata, sehingga pemahaman dan pemanfaatan IKD oleh masyarakat masih belum optimal. Nah, untuk indikator koordinasi, itu telah mendukung pelaksanaan kebijakan dengan baik. Koordinasi dan kerjasama di Sdukcapil dengan berbagai instansi terkait seperti OPD, kecamatan, lembaga pendidikan, dan perbankan telah berjalan dengan baik sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan IKD sesuai dengan tugas dan peran masing-masing. Masuk ke variabel kelima yaitu kondisi ekonomi sosial dan politik. Variabel ini menjelaskan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat, karakteristik sosial, serta dukungan lingkungan politik mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan IKD. Variabel ini melihat sejauh mana faktor-faktor eksternal tersebut mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Pasaman. Untuk kondisi ekonomi, itu masih belum mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Perbedaan kondisi ekonomi masyarakat menyebabkan belum seluruh masyarakat memiliki smartphone yang menjadi syarat penggunaan IKD, sehingga mempengaruhi tingkat aktivasi dan pemanfaatan IKD di Kabupaten Pasaman. Kemudian kondisi sosial juga masih belum mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya pemahaman dan pemanfaatan IKD, di mana sebagian masyarakat belum mengetahui keberadaan IKD, sebagian telah melakukan aktivasi tetapi belum memanfaatkannya, dan hanya sebagian kecil yang menggunakan IKD dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian indikator terakhir kondisi politik telah mendukung pelaksanaan dengan baik. Dukungan pemerintah daerah dan instansi terkait telah membantu pelaksanaan kebijakan IKD sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kemudian variabel keenam yaitu sikap atau kecenderungan para pelaksana.
Variabel ini menjelaskan bagaimana komitmen, respon, dan kesediaan para pelaksana dalam menerima serta melaksanakan kebijakan IKD. Variabel ini mengkaji sejauh mana sikap pelaksana mendukung tercapainya tujuan implementasi kebijakan IKD. Untuk indikator pertama, yaitu respon pelaksana dalam implementasi IKD di Kabupaten Pasaman, telah mendukung pelaksanaan kebijakan dengan baik. Para pelaksana menunjukkan sikap yang positif, menerima kebijakan IKD, serta berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian untuk kognisi telah mendukung pelaksanaan kebijakan dengan baik. Para pelaksana memiliki pemahaman yang baik mengenai tujuan, prosedur, dan mekanisme pelayanan IKD sehingga mampu melaksanakan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian intensitas disposisi implementer telah mendukung pelaksanaan kebijakan dengan baik. Para pelaksana menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan kesungguhan dalam melaksanakan pelayanan IKD sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan masuk ke variabel terakhir yaitu kinerja implementasi program identitas kependudukan digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman. Variabel ini menjelaskan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan IKD berdasarkan hasil yang telah dicapai. Variabel ini mengkaji sejauh mana implementasi kebijakan IKD telah mencapai tujuan dan target yang ditetapkan di Kabupaten Pasaman. Kinerja implementasi kebijakan IKD di Kabupaten Pasaman telah berjalan dengan baik, yang ditunjukkan melalui terselenggaranya pelayanan IKD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta adanya upaya dari Disdukcapil dalam memberikan pelayanan, sosialisasi, dan aktivasi IKD kepada masyarakat. Implementasi kebijakan juga didukung oleh koordinasi antar instansi, sumber daya, dan komitmen pelaksanaan yang cukup baik. Namun demikian, kinerja implementasi belum sepenuhnya optimal karena tingkat aktivasi IKD masih belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran sosialisasi, belum meratanya pemahaman masyarakat, serta masih adanya masyarakat yang belum memiliki perangkat pendukung untuk mengakses layanan IKD. Kemudian bab terakhir yaitu penutup. Untuk kesimpulan, implementasi kebijakan kependudukan digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman telah berjalan dengan baik, namun belum optimal. Hal itu ditunjukkan oleh pelaksanaan kebijakan yang didukung oleh sumber daya, komunikasi, koordinasi, dan komitmen pelaksana yang baik. Namun, implementasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, rendahnya pemahaman masyarakat, dan belum optimalnya pencapaian target aktivasi IKD. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, dukungan anggaran, dan partisipasi masyarakat agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara maksimal. Nah, untuk saran, berdasarkan hasil penelitian, Disdukcapil Kabupaten Pasaman diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai identitas kependudukan digital secara lebih intensif dan merata kepada masyarakat, serta memperkuat kerjasama dengan berbagai instansi terkait guna meningkatkan cakupan aktivasi IKD. Selain itu, diperlukan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan layanan IKD dapat berjalan lebih optimal, sehingga tujuan kebijakan dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif, efisien, dan berbasis digital dapat tercapai secara maksimal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.